Jadi ada beberapa yang matkul azwa illa ala azwa azwa illa ala azwaji azwa يعني azwa أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بل بالقضاء. Kemudian tadi yang banyak silap di walladzina hum bi syahadatihim, mim sukun jumpa dengan huruf ba hukumnya ikhfa syafawi harus gunnah. Walladzina hum bi syahadatihim, ya. Ini tadi bacanya yang awal. Yang lainnya sudah bagus, alhamdulillah. Ada yang mau ditanya Pak? Ada zikir Ustaz nih. Ya. Ini pada bacaan yang pertama tadi kan. Inna azab rabbihim ghairu mamnun. Nun itu ada bertasdik sebelahnya kepada waw. Sementara di belakangnya itu kan tempat berhentinya menentukan ayat dari surat daripada ialah ayat daripada di atas dengannya ini. Kurang. Tidak sampai melihat Pak, maka volumenya kurang karena sampai melihat. Jadi ini di dalam bacaan ini apa boleh disambung langsung? Satu pertanyaannya kan. Yang kedua, apakah tidak merubah daripada arti dari bacaan ini? Iya. Itu aja. Yang pertama hukumnya boleh. Ya. Kalau mau disambung ma'muniu walladzina hum. Ya. Jadi kalau mau disambung rabbihim ghairu ma'muniu walladzina hum. Maka ada tasdid apa ya? Tasdid ya. Tasdid di mana tadi? Di huruf waw. Di waw kan? Ya. Nah, itu tandanya berlaku kalau seandainya disambung. Ya. Maka waw tadi dia berlaku tasdid karena dia berlaku idgham. Ada idgham di sana. Nun tasdid nun yang bertanwin jumpa dengan huruf waw. Tanwin jumpa sama waw hukumnya idgham di gunnah. Maka dia di sana harus ada gunnah. Makanya ditawar tasydid. Ghairu ma'munin walladzina hum ma'munin. Itu cara bacanya. Yang kedua, apakah berubah makna? Tidak. Tidak ada berubah makna. Ma'munin walladzi ini hanya kaidah cara membaca saja. Artinya kalau di dalam Al-Quran karena dia berlaku hukum gunnah idgham di sini, maka dia berlaku bacaannya secara baca saja, tapi secara makna itu tidak ada berubah. Ini masih dua kata yang berbeda. Ma'munin dengan walladzi itu masih dua kata yang berbeda, meskipun ketika dibaca ma'munin walladzina. Ya. Sini nggak ada tasdid Pak. Yang ini kan, ini nggak ada tasdid. Ditulis tasdid mungkin karena memang supaya dibukukan tanda saja kalau mau disambung. Itu kasusnya kalau disambung. Nanti takutnya orang kalau nggak ditulis tasdid, rupanya ma'munin waladzi bacanya. Oke? Abu Syih silakan. Sekarang apa ini? Ini datang. Ini illa ala adwa adwa ini
pertanyaan Andalusi Ya. itu, wow itu kalau diratakan saja tidak panjang boleh enggak? Diratakan saja. Yang ini diratakan azwajihim. Panjang. Maksudnya diratakan azwajihim. Itu kan ada dua baris dia kan? Oh, ya nyo. Ah, Oh, kata-kata atau pembentuk, nah kira-kira. masih ada warna ada yang DP. Oh, gitu. Iya. Ini pilihan. Jadi yang pertama huruf waw ini dia memang harus ada mat di sana. Harus ada alif. Azwajihim. Kalau tak ada alif nanti bisa berubah makna. Kemudian yang kedua, kaidah dalam penulisan rasam Utsmani atau tulisan standar Mekah, Madinah atau Timur Tengah atau standar internasionalnya, harokat dengan alif itu tidak boleh digabung karena keduanya dua tanda yang berbeda. Harokat beda, alif beda. Makanya ada dibutuhkan dua tanda di sini. Yang satu tanda harokat, yang satu lagi tanda alif, tanda mat. Seperti aimanihim. Kalau di dalam mushaf Indonesia langsung digabung, harokatnya langsung digabung ke huruf mat. Jadi hana dua tanda yang ditambah penuh. Hanya matnya saja. Kenapa? Tujuannya supaya menghindari kebingungan orang-orang awam dalam membaca. Kenapa di sini nanti ada dua baris, ada dua tanda? Sudah dikira nanti di sini alif. Azwajihim bisa jadi bacanya. Maksudnya aima'anum misalkan. Makanya ditaruh dua, makanya langsung dihapus harokatnya, dibudu alif dulu. Tapi yang tadi kalau kita ratakan ya kita rata. Jadi tidak boleh pilih. Kita pilih yang ini saja, tidak bisa. Ini satu kesatuan, harus dibaca satu paket. Satu pelanggaran. Azwajihim. Kalau di Quran ini ditulis alif. Ya Pak? Di depan bawah itu ditulis alif. Kalau di depan, Di sini di Quran Indonesia. Oh di Quran Indonesia ada alif. Ya, yang banyak itu dari alif. Ya. Dan dua. Sama Pak, kasusnya sama. Dua rakaat tadi. Iya. Jadi ini satu kesatuan sama. Jadi alif kalau di bahasa Indonesia alifnya tegak ya. Ya. Ini dia. Tapi tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Makanya dibuat langsung seperti itu supaya jangan kalau kecil kayak gini nanti bingung Pak. Nah, ya nanti ada lagi Pak? Ada. Ini di surat 10. Di ayat Surat 10 ayat 90. surat 10 kan? Surat 10 atau apa? Yunus. Surah Yunus. Ayat 91. Halaman 219. Itu bagaimana cara baca di awal seperti itu. Ayat berapa? Ayat 91. Ayat 91. Oh al-ayat. Ya, itu kan ada mat ya. Ada. Mat bertemu dengan lam karena dia. Ya. Nah itu sekarang panjang sih pasti ini apa? Bacanya panjang juga atau pendek? Oh. Ayah. Nak berdoa. Baca mana? Al atau al? Wal yaw. 219. Surat 10. Wal yaw.
واليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Alifnya apa? Alif oh. Alif kan ada pedang. Ini apa? Oh. Ada pedang di atasnya. Sebelah ini nih, Pak. Depannya. Oh ya. Atau panjang. Depan. Aku langsung mati lama. Mati lama saya. Al ya. Yang mana? Ayat 91. Iya. Awalnya apa? Ya. Awal. Tuh belum. Atasnya 9. Oh, 9. Oh, sudah. Baik, bagaimana cara baca? Oh ya, ini udah bertasbih. Sumatera itu udah. Ya, jadi apa ya? Jadi ini hukumnya mad lazim. Al-an. Ini mad lazim. Jadi kadarnya salatati aw'afil mad al-tabi'i. Jadi 3 kali alif, 3 alif. Oh, standar mad ini 1 alif 2 harakat. Berarti panjangnya 6 harakat. Ya, bacanya al-ana ya, bukan al-an, tapi ada dipanjangkan dulu 6 harakat. Al-ana ya, sama seperti waladhdallin ya. Waladhdallin. Ini dia termasuk dari mad lazim. Jadi 6 harakat al-an. Saya pikir kemarin kalau ketemu lam mati jadi Al-an. Masya Allah. Bagus. Ya, ini kalau udah baca berarti ini tandanya Pak Samingan ada Quran. ada tilawah. Ada lagi Pak kira-kira? Ada lagi dan ini ya sering ini malah dalam kita ikuti jamaah salat sering disambung kulhu wallahu ahad billah sebenarnya dunillah Ya. tapi sering diucapkan oleh imam itu dari dayah malah. Iya. Jadi itu bagaimana kita selaku makmum mengikutinya. Ya, itu aja. Itu sering dalam tahlil di tempatnya. Jadi apakah kita diam aja atau kita ini? Karena itu memang kita sudah tahu bahwa ini kul huwallahu ahad dunillah. yang membaca alhamdulillah. Itu bagaimana ini sikap kita? Yang kedua ada lagi orang membaca Al-Fatihah. Ini sering imam-imam kita juga. Mungkin di sini kita mungkin belum kita dapat ini. Ada tempat lain saya lihat Alhamdulillahirabbil alamin. Terlalu panjang malah. Bukan 3 alif, bukan 6 harakat malah lebih. Karena dia cari dengan alunan iramanya. Lebih gimana? Cengkoknya terlalu panjang. Yang pertama, ini Pak ya, cara membacanya sudah betul seperti Pak Arifin sampaikan. Apabila ada tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, maka nun pada tanwin ini, harokat dan kun ini, nunnya dikeluarkan. Jadi tinggal harokatnya saja, nunnya keluar. Ahadu nillah. Ya. Nah, bagaimana dari segi makna? Pertama, dari segi makna kalau dibaca qul huwallahu ahadun Allahu samad, maknanya masih benar. Tetapi dalam kaidah bahasa dia sudah salah. Kemudian yang kedua, kalau dibacanya di dalam Al-Quran ataupun dalam sholat, bagaimana hukumnya?
Yang pertama, sholatnya masih tetap sah karena itu bacaan sunnah, ya. Kemudian dia hanya salah dari segi kesempurnaan bacaan saja. Adapun sikap kita kalau seandainya pertama imam, kan? Imam. Kalau dalam bacaan sholat itu ada baiknya kalau bisa ditegur, ditegur. Kalau seandainya hanatuli kan nggak mungkin kita tegur. Tapi misalkan kamu syi yang baca, ya, masih enak kita tegur, kan? Tapi kalau seandainya orang lain nggak kenal, kita sholat di masjid mana kita dengar seperti itu, kita tidak bisa tegur. Tapi hukumnya bagaimana setiap kita dalam sholat tetap lanjut, karena dia bukan sesuatu yang terikat dengan rukun sholat, artinya masih sah. Begitu juga dengan tahlil dalam samadiyah. Itu kalau bisa ditegur, kita tegur. Tapi kalau seandainya tidak ditegur, Diam saja. diam saja. Artinya masih sah, hukumnya sah, bacaannya masih sah. Kalau di sama dia itu saya udah kolah dia, tapi lanjutnya nila. Udah kolah dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahu ahad nila. Jadi sudah kolah tapi lanjut. Iya, itu sesat-sesatkan. Tapi kita husnuzan saja, mungkin dia menunjukkan alhamdulillah. Cuma karena udah pakai tinggi dua kan, jadi dia cepat sedikit. Tapi tidak ada masalah. Maksudnya dari segi keabsahan ibadah tidak ada pengaruh. Insyaallah tidak ada pengaruh, dan apalagi dalam sholat itu nggak ada berhubungan dengan rukun. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua dengan alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Berlebihan. Nah, ini hukumnya ini saya menunjukkan ini. Kan saya cari pas kali kita. Jadi nggak pernah. Ini mungkin yang kira punya sedikit. Ini Syekh Aiman. Syekh Aiman. Ini kitab yang kita pelajari itu yang beliau. Allah. لا تفعل كذا، فعلت بدل سأعطيك
وعصيت أمري وفعلت كذا وكذا فسوف أعاقب ربك بالسوء. ليس ممكن القرآن ليس تحسين الصوت بالقرآن والقصد منه أن تقبل القلوب على شد القلوب إلى القرآن، لا أن تشغل القلوب عن المعاني التي أرادها الله عز وجل بالليل. ليس أغنياء القرآن، ليس أغنياء هؤلاء الذين لا أتكلم عن بنتي، هذه بنتي هذه ضحية، والله ضحية، ومثلها كثير، وخاصة في بلاد الشرق، الفلبين واندونيسيا وماليزيا. هذه البلاد مولعين بما يسمى بالقراء الصينيين، أصحاب المولعين بالقرآن. ولا حول ولا قوة يا إخوان، لا نتبعهم، والله إنهم يضلون، والله إنهم يضلون. الله ما أنزل القرآن ليكون أداة تعارف. تحسين الصوت الذي أمرنا به شرعا ليس من نبات يتردد القرآن، دليل القرآن بإصابته. القصد منه أن تقبل القلوب على القرآن لتنتبه إلى المعاني التي أودعها الله فيه فتفعل المأمور وتترك المنهي. لا تحول القرآن إلى أن تفعل، لا تفعل ذلك، يعني بدون طويلة جدا إلى ومتموج أو فاسده. وهذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن. قال العلماء لو أقسم مسلم أن هذا الذي يقرأ به ليس بالقرآن لم يحمل يعني لا يستوي يمينه لا يستوي ولا يكون يمينه ليس. لا تفعل ذلك، اتبعي الذي بدأت اتبعي القراء المسلمين ولا تتبعي المغنين. بارك الله فيكم. Jadi Pak, ini terkait taranum. Taranum itu melakukan. Jadi dari segi hukum dia ada dua pendapat. Para ulama sebagian mengatakan hukumnya haram secara mutlak, melakukan membawa Al-Quran dengan lagu. Yang kedua hukumnya sunnah. Nah, kemudian dikompromikan, maka para ulama menyebutkan boleh kita mentaranumkan Al-Quran, artinya membaca dengan irama, dengan bacaan alunan. Tetapi Imam Nawawi sebutkan yang penting selama taranum itu tidak merusak tajwid. Apakah dia itu merusak hurufnya, menghilangkan hurufnya, atau yang pendek dipanjangkan, yang panjang terlalu dipanjangkan, berlebih-lebihan. Ada bahkan disebut sampai tahaluf itu memang udah lebih kali, ya. Maka itu hukumnya jatuh kepada haram. Terkait kita yang Syekh sampaikan tadi, bagaimana? والله والله orang-orang yang dikenal dengan qurra sayyidin, ya, ashabil jali'in, ini meliu-liu. Jadi kalau di Arab itu di di dunia jazirah sana itu orang tuh ada yang sayyidin itu orang yang mendayu-dayu kalau bersyair. Itu kan sering kita dengar orang-orang bersyair di Arab sana. Itu kata beliau, Al-Quran itu bukan sayyidin, bukan untuk dilakukan. Dan ini terjadi para qori pembaca di dunia biasa, makanya banyak di Indonesia disebutkan ini. Kalau baca Quran banyak sekali contohnya, dia itu mendayu-dayunya itu sampai sayyidin ini. Kayak contoh Pak Arifin bilang tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah sampai mendayu-dayunya Ini baca bismillah kan?
Boleh bismillah. Baca bismillah. Jadi hal seperti itu dilarang. Ya. Jadi kalau taranumnya itu ataupun beriramanya tidak merusak tajwid, itu sah-sah saja. Malah memang disunahkan dalam mazhab Syafi'i untuk menarik orang-orang kepada Quran. Tapi kalau seandainya sudah berlebihan, sudah keluar dari kaidah tajwid, bahkan sudah bernyanyi pun sudah malu-malu kayak tadi yang bisa sampaikan, itu sudah jatuh kepada salah. Apalagi kita ini tertarik dengan suaranya, bukan dengan isi Al-Quran. Kayak misalkan dulu pernah kita kasih contoh para orang-orang yang tilawah itu yang sampai Allah irfa kan sampai loncat-loncat ya sawer loh kan gitu kan sawer. Padahal ayat yang dibaca tentang neraka, Tentang menangis lah. Harusnya menangis. Jadi gembira. Jadi Ustadz hana mendadayu tapi panjang ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi panjang hana mendadayu ya Pak. Kalau seandainya dia bacanya kadarnya lebih hikmatnya, itu sudah termasuk tahaluf juga. Cuman masih ditolerir lah karena hukumnya masih khafi, masih ringan. Belum menyimpang. Ya paling 1-2 harokat yang lewat kan, itu nggak ada masalah. Kalau bukannya pengaruh lah ya. Ya. Jadi dengan langgam dewa. Kalau lanjut, makanya taranum pun ada syaratnya. Taranum yang dibenarkan itu taranum orang Arab. Taranum Arab yang memang yang sudah masyhur. Yang memang kalau kita dengar tuh memang Al-Quran dibaca. Tapi kadang-kadang nanti ada yang di bawah macam-macam kan. Apa ya? Karena seperti orang Afrika. Langgam Jawa. orang Kamboja juga kalau kita nyanyinya Kemudian ke istana negara. tidak pengen. Baru harokat. Kali 3. Nah, ya saya rekap. Nah, yang disawer dan Ada yang tanya apa? Ustaz, tanya tentang yang sholat kemarin sudah selesai. Sebentar. Ini sholat jamaah ya. Sholat jamaah. Ya, ini misalnya hari Jumat ini yang sering ya. Terus ada jadi sholat jamaah asar ke Jumat itu boleh nggak? Sholat asar Jamaah ke Jumat. Habis Jumatan itu Oh boleh. boleh. Itu jamaah aja atau boleh kasar juga? Kalau kita dalam kondisi safar yang memang syaratnya tertentu boleh di pasar. Ya, kasar ini boleh 2 kali. Tapi kalau hukumnya kalau kita jamaknya di asar itu bukan sholat Jumat lagi. Zuhur. Sholat subuh. Zuhur. Ya, jadi ini dari yang asar juga ke Jumat. Iya, boleh. Boleh 2. Boleh. Karena sering
sering mengalami yang Jumat ya. Boleh. Karena sama aja dengan sholat zuhur. Tapi Jumat itu berlaku di waktu zuhur. Artinya kalau kita sholat qasar atau jamaknya di waktu asar, itu sudah berlaku waktu asar, artinya zuhur Jumatnya sudah selesai. Jadi berlaku sholat zuhur. Ini di mana? Enggak tahu Mbak ini ya. Ini katanya dari Aceh ya. Kalau di tadi ya? Aceh. Dia dulu juara anak nasional. Dari Aceh. Juara PG nasional. Ketika anak-anak dari Aceh. Ini yang beliau baca surah Al-Haqqah. Yang bukan perbuatan. Transfer itu sudah dibuat-buat. Ya, anak ilmu. Yang kipan menurut aturan atau menurut hukum. lagi ini saya udah ya. Laisa Arab. Laisa bukan
hanya Ustaz sebagai penutup yang tadi kan yang seperti Ustaz katakan tadi. Yang tajwid tadi misalnya kurang atau melebihi. Ya. Kemudian ada juga tajwid kadang-kadang ada apa benar atau salah tajwid ini kan. As-salatu khairun minan naum kan. Ya. Itu ada sebagian. Tapi ada sebagian karena dia cepat as-salatu khairun minan num langsung. No, juga. No. Ya, sering itu waktu kesalahan waktu azan subuh itu saya dengar. Anak-anak Kalau dari azan itu standarnya memang harus bacaan tajwid. Tajwidnya pun tidak semua. Dia standar yang menurutnya itu cukup makhraj sama matnya. Adapun mat yang penting jangan yang pendek dipanjangkan atau yang panjang jadi pendek. Tapi kalau dipanjangkan yang panjang, saya dari buah harakat dipanjangkan sedikit lagi itu lah. Tapi kalau seandainya al-naum tadi, di situ hukumnya madni kan? Naum itu hukumnya 6 harakat. Kalau kita kalau suku di situ ya, naum. Kalau ada yang baca nun, itu kalau dari segi lafaz ataupun cara bacaan di kaidah azan itu sudah salah. Tapi dalam kaidah bahasa Arab ataupun pengucapan dialeknya itu sah, boleh-boleh saja. Nom, kan nom. Sama kayak misalkan kaifa kan, ada kalau amiyah kan baca kalau yang halusnya itu kif, dari kaifa jadi kif, kif hal, kaifa hal, ya, kaifa hal, kif hal, atau bisa meish, itu udah amiyahnya itu udah kampung kali itu. Tapi kalau seandainya kita mereka tidak ada masalah. Cuma dalam nafas azan itu keliru. Allah. Ya Pak, insyaallah. Ada bubur memang. Insyaallah. Dan bukan subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.